Halo semuanya, para orang-orang gabut, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa gabut. Selamat datang dan selamat berjumpa dengan saya, bocil gabut yang hobi rebahan tapi suka menabung. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita lokal Indonesia yang berjudul Dread. Film yang disutradarai oleh Gareth Evans ini bergenre action, yang tentu saja bisa membuat jiwa barbar pada diri Anda menggelegar meledak-ledak. Film yang dibintangi sederet artis ternama seperti Iko Uwais, Joe Taslim, dan lainnya menceritakan tentang Rama yang diperankan oleh Iko Uwais yang bergabung dengan pasukan elit polisi dan terdiri dari 20 orang bersenjata lengkap. Mereka akan melakukan penggerbekan di sebuah blok apartemen di daerah Kumuh, Jakarta dengan maksud untuk menangkap penguasa kejahatan dan bandar narkoba yaitu Tama Riyadi. Tanpa berlama-lama langsung saja pada intinya langsung. Film berlatar belakang di apartemen kumuh yang berada di Jakarta, di mana menjadi markas para gembong narkoba serta para penjahat kelas kakap, yang dimana polisi berpangkat letnan pun jarang yang menyentuh tempat ini. Cerita ini akan berfokus kepada pria ganteng dan gagah ini yaitu Rama yang diperankan oleh Iko Uwais. Beliau merupakan kepala keluarga sekaligus akan menjadi ayah bagi anaknya nanti. Tunggu ya pulang ya. Scene beralih ketika semua pasukan elit di bawah komando Sersan Jaka yang diperankan oleh Joe Taslim, mereka OTW ke markas para gembong narkoba dan penjahat kelas kakap. Sersan Jaka menjelaskan semua tentang Tama Riyadi, di mana dia bukan sembarang penjahat, melainkan penjahat yang berkompeten, disiplin, tanggung jawab, dapat dipercaya serta memiliki akhlak dan budi pekerti. Tama Riyadi tidak sendiri, dia memiliki dua tangan kanan yang rela melakukan apapun demi dia, yaitu Mad Dog dan Andi. Yang punya dua orang kepercayaan. Satu bernama Mad Dog, satu lagi bernama Andi. Otak dulu semua bisnis Tama. Waspadain dua orang ini. Kalau kalian lengah, kalian yang dibantainya. Sesampainya di lokasi, mereka disambut Letnan Wahyu yang sudah menunggu dan bersiap melakukan misinya bersama 20 pasukan elit. Namun dia ragu karena semua pasukan elit yang bergabung dalam misi ini bisa dibilang masih baru atau pemula. Siapa mereka? Kota baru. Tanggung jawab saya jamin. Mereka semua mengatur strategi. Satu persatu penjaga dapat dilumpuhkan dengan mudah. Para pasukan elit berhasil memasuki lokasi dan mengamankan lantai demi lantai. B3 aman? Namun tiba-tiba saat berada di lantai 5, ada remaja yang habis dari WC nggak tahu ngapain yang kemudian disuruh tenang, tapi dia tetap berlari dan ditembaklah oleh Letnan Wahyu. Tetapi apa daya, dia sudah meneriaki ke teman yang lainnya bahwa ada polisi, dan inilah yang ditunggu-tunggu para orang-orang. Awal peperangan pun akan dimulai. Diam di tempat kamu. Sekarang tunggu. Tama Riyadi yang mengetahui jika pasukan elit sudah sampai ke tempatnya, ia langsung mengkoordinir semua dengan mematikan listrik, menutup akses keluar dan mengajak teman-temannya berpesta menghabisi para polisi yang berada di kerajaannya. Matikan semua komunikasi, kunci semua akses. Gua pengen ajak tetangga untuk main. Pertarungan sengit antara kepolisian dan para penghuni apartemen itu pun tampak begitu sadis. Rama dan anggota lainnya beberapa kali terjebak dalam situasi yang menegangkan dan harus berjuang mati-matian. Tama Riyadi yang mengetahui bahwa kemampuan pasukan elit cukup lumayan merepotkan, akhirnya menyuruh tangan kanannya yang begitu psikopat dan begitu barbar yaitu Andi dan Mad Dog untuk turun dan membereskan hal ini. Turun. Bawa pasukan. Beresin semua. Sementara itu di sisi lain, Rama dengan sisa-sisa tenaganya ia bersembunyi di salah satu kamar penghuni apartemen demi menyelamatkan temannya. Tapi tetap saja Rama dikejar para pasukan-pasukan dari gembong narkoba yang brutal itu. Di sini Rama bersembunyi di balik tembok, tapi tembok tempat persembunyian Rama dijodoh-jodoh oleh orang botak satu ini menggunakan pedang. Dan untung saja pedang hanya mengenai pipi dari Rama, di mana itu akan sangat sakit. Dan di sini saya kagum dengan karakter Rama karena yang tetap tenang, santuy mengendalikan situasi.
Lanjut, Rama keluar dari persembunyiannya untuk melanjutkan perjuangannya dengan sisa-sisa tenaga. Dia membantai satu persatu para musuh dengan keahliannya. Perlu diketahui, sampai detik ini terlihat bahwa jiwa tenang dan kelincahan Rama menjadi kunci bagaimana ia bisa membantai satu persatu penjahat yang terus mengintainya. Setelah baku hantam yang cukup melelahkan, Rama dengan berjalan terseok-seok ditangkap oleh Andi, yang ternyata Andi merupakan kakak kandungnya. Rama mencoba membujuk kakaknya agar keluar dan ikut pulang bersamanya. Ngapain lu di sini? Bapak cuma mau lu pulang. Kita mau lu pulang. Sementara di sisi lain, Mad Dog, anjing gila yang dimutar dari jalan pun bertemu dengan Sersan Jaka. Di sini adegan epik terjadi, di mana duel 1 lawan 1 antara Sersan Jaka dan Mad Dog. Mad Dog dengan gagah dan berani membuang senjatanya dan menantang duel dengan tangan kosong. Sebenarnya kurang kalau begini. Nggak ada gregetnya. Ini baru asik. Dan emang si Mad Dog perlu diwaspadai. Selain berjiwa brutal, psikopat sadis, ternyata dia memiliki mental laki-laki sejati yang jarang dimiliki oleh para orang di zaman sekarang. Mad Dog dengan jiwa barbarnya yang mungkin dia juga merupakan psikopat akhirnya bisa menghabisi Sersan Jaka tanpa ampun, dan Mad Dog pun membawa jasad Sersan Jaka ke hadapan Tama Riyadi. Sementara itu, Rama dan sisa rekannya dengan penuh semangat dan berambisi berusaha mencapai ke tingkat di mana Tama Riyadi berada dan akan menyeretnya keluar. Namun tidak semudah itu karena mereka harus kembali lagi melawan para penjahat yang jumlahnya masih cukup banyak. Kita ke atas, serang. Sementara di sisi lain, Andi dia tidak membawa apa-apa ke hadapan sang gembong narkoba, dan pada akhirnya Tama pun tahu bahwa Andi telah mengkhianati dia dan Andi pun disikat habis oleh si Mad Dog. Gua akui nyali lu gede, tapi lu jangan sembarangan anggap enteng keparnoan gua. Pas gua lihat itu gua panteng ini layar. Cuma ini nih, dia yang bisa bikin gua tahu semuanya. Anjing! Scene beralih ke Rama yang sedang berjuang mati-matian melawan sisa-sisa para penjahat dan gembong narkoba yang tersisa. Dan karena Rama merupakan tokoh utama, dia pun mampu mengalahkan para penjahat kelas kakap satu persatu. Scene beralih ke Andi yang sedari tadi digandung dan diajar habis-habisan oleh Mad Dog akhirnya bisa dibantu dan diselamatkan oleh Dan kembali lagi adegan epik di sini terjadi, di mana Mad Dog menunjukkan eksistensinya lagi sebagai manusia bertidik dan berjiwa barbar, psikopat dan pemberani. Dengan kakaknya dia mengajak baku hantam 2 lawan 1. Ya, walaupun Mad Dog adalah anjing gila, tetapi pada pertarungan kali ini Mad Dog berhasil dibantai oleh Rama dan Andi. Sementara itu, Letnan Wahyu pun sampai ke singgasana Tama Riyadi. Saya apa, Pak Polisi? Diam! Angkat tangan! Dan bangsatnya si dua bangka yang satu ini, yang katanya kelarnya letnan, dia malah membunuh anak buahnya sendiri yang sedari awal mengawal dan mengamankan nyawanya. Bajingan, cok, mau, blok. Luar biasa. Kemudian Letnan Wahyu membawa Tama ke bawah, namun dia terus dimaki dan dikatain yang membuat Letnan Wahyu membunuh Tama Riyadi dengan 1 pelurunya. Setelah itu Letnan Wahyu mau bunuh diri, malah habis pelurunya. Akhirnya ditangkaplah dia oleh Rama karena terkuak kalau Letnan Wahyu ternyata merupakan polisi yang buta jabatan dan egois. Pasukan gua lebih banyak, bos. Pasukan lu cuma sedikit loh. Kenapa lu kaget? Bakalan gak dianggap. Enggak. Di akhir cerita kita diperlihatkan perpisahan antara Rama beserta sisa temannya berpisah dengan kakaknya Andi. Film pun tamat.